Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana iblis bisa membunuh akan anak-anak Tuhan atau orang yang sudah percaya. Memang ini bukan masalah yang sangat baik, karena saya yakin juga banyak orang belum bisa menerima akan hal ini. Tetapi kalau kita melihat dalam data Alkitab yang ada, maka hal itu sangat jelas dilakukan oleh iblis. Misalnya kita melihat yang pertama dalam kasus daripada Ayub, iblis bisa bekerja secara langsung maupun tidak langsung. Iblis bisa menggunakan akan orang-orang untuk membunuh gembala Ayub. Iblis bisa menggunakan angin untuk membunuh anak-anak Ayub. Mungkin kita katakan mereka kan bukan orang yang percaya. Tapi bagaimana dengan Ayub? Iblis secara langsung hampir merenggut akan nyawanya. Hanya Tuhan membatasi. Tuhan katakan kepada iblis, jangan mengambil nyawanya. Berarti iblis bisa mengambil nyawa Ayub kalau Tuhan tidak membatasinya. Dan kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kita, apa batasan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga kalau kita lihat dalam kasus daripada Stefanus, iblis bekerja melalui para pemimpin Sanhedrin yang ada. Iblis bekerja dalam hati mereka, pemikiran mereka, sehingga mereka begitu marah pada waktu mendengar kata-kata Stefanus, dan akhirnya mereka merajam Stefanus sampai mati. Kita juga melihat dalam kasus daripada Yesus Kristus, iblis bekerja dalam hati daripada Yudas menjual dia, dan iblis juga tentu bekerja dalam hati daripada pemimpin-pemimpin agama untuk datang kepada Pilatus, meminta Pilatus untuk menyalibkan akan Yesus. Maka iblis bisa bekerja secara langsung maupun tidak langsung untuk menghancurkan, bahkan membunuh akan anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang demikian? Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan Tuhan nyatakan atau apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Tuhan memberikan kepada kita seperti yang dialami oleh Ayub? Kita pun tidak tahu. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus bisa mempersiapkan diri kita dalam hal ini punya suatu kehidupan rohani yang baik. Kita harus punya pemahaman yang baik akan Tuhan, dan berdasarkan pemahaman itu, kita juga mau taat kepada Tuhan dan mulai taat daripada hal-hal yang kecil. Kita mulai menjaga kekudusan hidup kita dari hal-hal yang kecil, dan sampai akhirnya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang besar seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang ada, maka kita sudah siap untuk hal itu. Karena kalau kita tidak punya pemahaman, kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, dan kalau kita memang tidak merasa bahwa ini adalah pandangan daripada Alkitab, maka pada waktu kita menghadapi hal-hal demikian, tentu kita akan marah kepada Tuhan, tentu kita akan kesal kepada Tuhan, karena bagi kita tidak mungkin Tuhan bekerja seperti itu. Padahal Alkitab membukakan secara jelas kepada kita. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kemenangan kita bukan karena iblis itu takluk, kemenangan kita bukan karena iblis itu lari, tapi kemenangan kita yaitu walaupun kita menghadapi hal-hal yang sulit sampai pada titik kematian, kita bisa terus setia kepada Tuhan. Kita bisa terus taat kepada Tuhan. Maka ini kualitas rohani kita yang menunjukkan kemenangan kita. Karena sampai Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, iblis tetap diberikan kesempatan untuk bekerja. Maka seharusnya kita terus mempersiapkan kehidupan rohani kita, terus punya suatu kualitas yang baik, sehingga apapun yang Tuhan izinkan, kita bisa terus setia kepada Tuhan. Hanya ini yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.